kepada Habib Barodah. Kita berkat mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan memudahkan segala dakwahnya, mengabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan guru-guru kita, wabil khusus kita doakan guru kita bersama Ustaz Halimah Rofi'i, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati Ketua Masjid Al-Firdaus Nadia beserta seluruh pengurusannya dan juga seluruh orang tua yang hadir di tempat kita ini, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, namun kita doakan bersama mudah-mudahan mereka dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di malam yang sudah 39 malam hari ini kita jamaah Maulid Arba'in mengucapkan buat terima Nabi Muhammad, yakni daripada keluarga dari Khairul Irsad dari Murjana, Masya Allah. Kemudian keluarga dari Muhammad Gobel, kemudian keluarga dari Haji Bahas, kemudian keluarga dari Haji Muhammad Rashid Mufarid, kemudian keluarga Haji Nahuni Meditaranya, dan juga keluarga Mas Rafi Hayat. Dan pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada keluarga mereka, Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, keluarganya, rezekinya, hartanya, dan juga ada hamba Allah yang ikut juga rombongan pada malam hari ini. Kita doakan mereka semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang dicintai, yang dipandang, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam hari ini sebelum kita mendengarkan tausiah daripada guru kita Habib Mahbub Habib Amin Barakah, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi di dalam kitabnya Tanbihul Qaul, yang mana pada malam hari ini kita sudah masuk ke dalam bab masalah keutamaan masjid, yang mana disebutkan di sini satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Ahabbul bilad ilallah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul bilad ilallah aswatuha. Dan tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah adalah pasar-pasar. Nah, dari satu hadis ini mungkin kita garis bawahi adalah, dan kita berharap mudah-mudahan yang mana tadi Allah sebutkan melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah wa syukurillah kurang lebih 39 malam kita melaksanakan Maulid Arba'in, Maulid Nabi Muhammad memuja dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sirah beliau, mendengarkan bagaimana kehidupan beliau, perjalanan hidup beliau, yang mana kesemuanya itu menjadi contoh atau teladan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita dengarkan kurang lebih 39 malam di Masjid Al-Firdaus di Pramudia. Kita berharap mudah-mudahan dengan duduknya kita di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Firdaus ini, kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah
Allah kumpulkan pula kita di dalam surga Al-Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Mahmud Habib Hamdi Iqbal kepada beliau. Waktu dan waktu kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam kita mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang malam kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang malam pula kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang kita lakukan pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad, akan tetapi yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Kita memuji Nabi Muhammad agar kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjung Nabi Muhammad agar kita disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Sayyiduna Muhammad agar selawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penyair mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati lakin gak madahtu bi qasidati Muhammad. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidaku agar Nabi Muhammad menjadi terpuji. Aku tidak menyanjung Nabi Muhammad dengan qasidaku agar Nabi Muhammad tersanjung, tidak. Tetapi dengan memuji Nabi Muhammad melalui qasidaku, maka qasidaku menjadi terpuji. Aku memuji Nabi Muhammad dengan qasidaku, maka qasidaku menjadi terkenal. Syair menjadi mulia ketika syair tersebut memuji Allah dan memuji Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, Nabi gak butuh pujian kita. Yang butuh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Allah yang mengagungkan Nabi Muhammad. Cukup Allah yang memuliakan Nabi Muhammad. Cukup Allah yang mengangkat derajatnya Sayyiduna Muhammad. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan demi sebutan namamu wahai Muhammad. Siapa yang memuji dan bisa berselawat kepada Nabi Muhammad? Tidak ada manusia. Kita apakah bisa berselawat kepada Nabi? Kita tidak bisa berselawat kepada Nabi. Sehebat apapun ilmunya seseorang, tak akan mampu berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Ketika kita ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita meminta kepada Allah terlebih dahulu. Agar apa? Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya ketika kita ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak katakan usalli ala Muhammad, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak. Tetapi kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad.
Dari sifat sholawat yang kita baca, ini sudah menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Bahwa yang mampu bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah tunjukkan ya ibadallah di dalam firman-Nya Allah, Allah mengawali dengan kalimat tauhid dengan huruf innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kepintaran kepada kita, yang memberikan ilmu kepada kita Allah, memberikan kekayaan kepada kita Allah, memberikan kemampuan kepada kita Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha pemurah, menyatakan sesungguhnya. Allah perjelas kalimat ketika Allah berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Dan main-main, Allah perjelas innallah, Allah sebutkan namanya. Agar kenapa? Kenapa Allah menyebutkan namanya? Ulama mengatakan agar kita tahu kedudukan Nabi Muhammad yang baru. Kedudukan yang tinggi Sayyidina Muhammad. Kedudukan yang luar biasa Nabi kita Muhammad. Tidak ada kedudukan yang dapat melebihi kedudukan Sayyidina Muhammad. Baik para nabi ataupun para malaikat, bahkan para rasul sekalipun tidak akan bisa menandingi kemuliaan keagungan Nabi Muhammad. Allah nyatakan innallaha, huruf inna, penegasan sungguh-sungguh, bukan main-main. Benar-benar bahwa Allah bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Dan Allah berikan kepada kita pengetahuan, selain aku, katanya Allah, hamba makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepadaku, yang selalu taat atas perintahku, katanya Allah, ketika mengetahui aku bersolawat kepada kekasihku Muhammad, maka dia pun bersolawat kepada mereka, pun bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Siapa mereka? Malaikat. Malaikat. Dua keadaan ini ya ibadallah, dua keadaan ini sudah cukup untuk Nabi Muhammad. Dipuji sama Allah, dipuji sama malaikat. Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, dan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini dulu. Dua keadaan ini sudah cukup mau menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Allah dan malaikatnya Allah sebutkan lagi dengan fi'il mudhari'. Allah tidak pakai fi'il madhi. Kalau Allah pakai fi'il madhi, zamanul istiqbal. Artinya kalau Allah pakai fi'il madhi, di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sudah selesai sholawat. Berarti sholawatnya Allah hanya sekali. Tapi Allah pakai fi'il mudhari'. Allah ingin memberitahukan kepada kita dari mulai diciptakannya Sayyidina Muhammad sampai akhir zaman, Allah tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya disebutkan dengan fi'il mudhari', zamanul istiqbal wal istimrar, terus menerus, tidak pernah putus. Kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad ada hitungannya. Paling kuat kita sholawat sama Nabi Muhammad 1 hari 1000. Ada mungkin melebihi kita 2000. Ada mungkin melebihi kita 3000. Paling banyak 10.000 kita mampu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Itu pun kita anggap suatu hal yang berat. Kita lihat Allah, kalau kita hitung durasi Allah dengan durasi kita hidup 24 jam, berarti selama 24 jam Allah tidak pernah memutuskan sholawatnya kepada kekasihnya Muhammad. Gak pernah Allah putuskan sholawatnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad diputuskan dengan mengangkat telepon, diputuskan dengan membalas WA, diputuskan dengan berbagai macam keadaan, diputuskan dengan berbisnis, tapi sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad tidak pernah putus sampai hari kiamat. Walau mulia apalagi di Nabi Muhammad. Baru Allah katakan, Allah perintahkan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Keutamaan sholawat kita sudah tahu, banyak keutamaan sholawat dan sering kita dengar. Apalagi ini bulan Maulid. Tidak usah jauh-jauh, contohnya di masjid kita, Masjid Al-Firdaus ini setiap malam kita rayakan Maulid Nabi Muhammad, dan penceramahnya akan memberitahukan kepada kita tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali dibalas 10 kali oleh Allah. Sholawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, 10 kali dibalas 100 kali oleh Allah. Sholawat kepada Nabi Muhammad 100 kali dibalas 1000 kali oleh Allah. Sholawat kepada Sayyidina Muhammad 1000 kali. Maka orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kita tahu keutamaan. Walaupun kita tahu keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi lisan ini belum tentu ringan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya Allah panggil siapa mereka? Orang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang beriman lisannya akan ringan berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Orang yang beriman harapannya mendapatkan syafaatnya Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak beriman seseorang sehingga dia lebih mencintai aku dari dirinya sendiri, dari ayah orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Artinya apa? Orang yang beriman di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepada Sayyidina Muhammad. Sehingga kedudukan selawat adalah kedudukan yang nomor 1 ya ibadallah. Kedudukan selawat adalah kedudukan yang paling afdol. Baik sholatnya seseorang, khusyuk sholatnya seseorang, tapi kalau di dalamnya tidak ada selawat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Menjadi rukun kauli di dalam sholat. Orang yang salah di dalam sholat berselawat kepada Nabi Muhammad, sholatnya tidak sah. Bayangkan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah begitu tinggi. Ini Nabi Muhammad kedudukannya tinggi, saudara. Nah, kita adakan perayaan Maulid ini untuk apa? Agar kita mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad, agar kita dilihat oleh Nabi Muhammad, agar kita menjadi orang yang di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Sayyidina Muhammad.
dan itu tidak akan pernah kita raih kecuali kita tanamkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad ini tidak mudah, berat cinta kepada Sayyidina Muhammad. Cobaannya dahsyat. Cinta kepada Sayyidina Muhammad bukan hanya sekedar membaca sholawat terus cinta. Ada ujian demi ujian. Bukan hanya sekedar hadir maulid cinta sama Nabi Muhammad, tidak. Bagaimana kita bisa berpikir betul-betul mencari keridhaan Allah meneladani Nabi Muhammad. Kita jaga lisan kita, jangan suka membicarakan hal orang lain. Orang yang berpikir cinta sama Nabi Muhammad ketika dia ingin bermaksiat, atau menceritakan aibnya orang lain atau mencari kesalahan orang lain, dia akan berpikir, tadi malam saya sudah hadir di majelis di Masjid Al-Firdaus, majelis maulid. Ini kalau mulut saya gunakan untuk membicarakan orang, ibadah saya sia-sia, ibadah saya hancur, ibadah saya rusak, ibadah saya berantakan. Percuma saya hadir maulid sepanjang malam, 40 malam, esok harinya malam puncak. Tapi kalau saya tidak membawa asar bekas perubahan, artinya apa? Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan selalu berpikir takut jauh dari Nabi Muhammad. Kalau saya berbuat demikian, Nabi Muhammad tidak senang. Kalau Nabi Muhammad tidak senang, maka Allah pun tidak senang. Kalau Allah sudah tidak senang, bagaimana mungkin saya meraih keridhoannya? Itu yang perlu. Jadi jangan kita hadir maulid hanya sekedar hadir. Na'udzubillah min zalik, hadir maulid yang dicari kekurangan di maulid itu. Ini 39 malam tidak berarti sempurna panitia atau penyelenggara, tidak berarti sempurna semuanya. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Dan orang yang benar-benar hadir maulid beda dengan orang yang hanya sekedar mencari kekurangan. Orang yang hadir benar-benar maulid, maka dia akan membawa pulang Nabi Muhammad ke rumahnya. Tapi orang yang hanya sekedar hadir maulid, yang dia bawa pulang ke rumahnya nasi kotak dan kesalahan panitia. Oh, ini kalau saya nggak rebutan tadi saya nggak dapat nasi kotak. Ini kalau saya nggak minta tadi saya nggak dapat nasi kotak. Banyak lagi yang nggak dapat nasi kotak. Itu bagaimana sih panitianya? Sudah tahu setiap malam jemaahnya sekian, kok enggak namanya sampai siap panitia manusia, Pak. Panitia itu tempatnya salah, dan manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Yang kurang ajarnya, Pak, yang bukan panitia, datang belakang bawa nasi kotak 5 bungkus, 4 bungkus, kurang ajar. Itu kurang ajar. Yang akhirnya disalahkan sama orang panitia. Yang kasihannya Pak Yusuf enggak mungkin. Karena disalahin di ketua masjid. Ya. Jadi hadirlah kita untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hadir untuk mencari Nabi Muhammad SAW, maka yang kita akan dapatkan keberkahan hidup di dunia dan keberkahan hidup di akhirat. Karena selain Nabi Muhammad yang kita cari tidak akan menyenangkan kita, tidak akan. Carilah seluruhnya apa yang Anda ingin cari. Anda bakal pusing dengan apa yang Anda cari. Anda bakal stres, sumpah, resah, gelisah, ketakutan dengan apa yang Anda cari.
bakal tuh. Kenapa? Sayyidina Ali menyatakan kepada kita, orang yang mencintai harta, maka dia akan menjadi budak harta, dia akan menjaga hartanya. Tapi kalau orang mencintai ilmu, maka ilmu yang akan menjaga dia, ilmu yang akan membahagiakannya, ilmu yang akan menenangkan pikirannya. Maka tidak ada keindahan dan kenikmatan yang kita cari terkecuali tujuan kita Sayyidina Muhammad. Para sahabat mereka bukan berarti tidak mencari dunia, mereka cari dunia, tapi dunia yang mereka cari untuk membantu dakwanya Nabi Muhammad, untuk melancarkan kesuksesan dakwanya Sayyidina Muhammad. Itu yang mereka cari ya ibadullah, itu yang mereka harapkan, sehingga mereka korbankan harta mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad, maka keluarkan harta kita, keluarkan tenaga kita untuk membesarkan dan mengagungkan majlis-majlisnya Rasulullah, majlisnya Sayyidina Muhammad. Seperti ini adalah majlisnya Nabi Muhammad. Maka muliakan, agungkan, besarkan, bantu. Yang mampu bantu dengan dana, bantu dengan dana. Yang tidak mampu membantu dengan dana, bantu dengan tenaga. Maka bantuan kita akan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Bantuan kita akan disaksikan oleh Sayyidina Muhammad, dan bantuan itulah yang akan nanti di akhirat menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau tanya dengan kompak jawab. Kira-kira mau bantu dakwahnya Nabi Muhammad? Sedikit. Mana suaranya? Sekali lagi saya mau tanya, mau bantu dakwahnya Nabi Muhammad? Mau bantu perjuangannya Nabi Muhammad? Mau bantu majlisnya Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Malam besok, malam puncak sholawat, malam puncak maulid arba'in. Ya, malam besok. Malam besok, malam puncak maulid arba'in. Yang insya Allah yang hadir bisa ribuan. Biasanya sampai 2.000, 3.000 jemaah. Ya, ada. Hah? Ada 2.000. 2.000-an, tahun kemarin 2.000-an. Besok mungkin bisa lebih yang hadir. Hah? Ini kalau ibu-ibu kompak satu orang, saya 100 kotak nasi ya sudah aman tuh. Aman. Kira-kira siap nggak, Bu? 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 Yang bilang siap sedikit. Ya, satu orang 100 kotak. Jangan 100 kotak, jangan banyak nih. Jangan 100 kotak, 20 kotak aja. Satu orang 20 kotak. Bapak-bapak siap nggak 20 kotak satu orang? Nah, anak yang luar sana. Ente siap ngabisin kotaknya. Ya. Kita bantu kesuksesan malam besok terakhir puncak Maulid Arba'in di Masjid Al-Firdaus Citra Kiria. Kita ramaikan. Siap ramaikan? Siap muliakan? Siap bantu? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.